Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai Ibrani pasal 5 ayat 10. Judul dari perikop itu adalah Yesus sebagai Imam Besar. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus telah memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetap dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya," menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca dijelaskan tentang keutamaan Kristus sebagai imam besar yang sempurna. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita tahu bersama bahwa penulis surat Ibrani ini menuliskan surat ini kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu sedang mengalami penganiayaan dari pihak orang-orang Yahudi yang belum percaya. Mereka menolak mereka karena mereka telah percaya kepada Kristus. Dan mereka seringkali mengejek orang-orang Kristen Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, salah satu objek dari ejekan mereka adalah Kristus itu sendiri. Dan karena itu penulis surat Ibrani ingin menunjukkan bahwa kepercayaan mereka kepada Kristus bukanlah sebuah kepercayaan yang sia-sia, tapi sebuah kepercayaan yang sangat penting dan sangat utama dalam sistem kepercayaan mereka sebagai orang Yahudi. Nah, saudara, karena itu di dalam bagian ini penulis surat Ibrani menjelaskan status Kristus sebagai imam besar yang sempurna. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini kita bisa mempelajari bahwa status Kristus sebagai imam besar, dia bukan hanya imam besar biasa, tapi dikatakan bahwa dia imam besar yang sempurna. Ini memberikan sebuah pemahaman kepada orang Yahudi bahwa iman mereka terhadap Kristus itu bukan suatu iman yang semu, iman yang fana, tapi iman yang betul-betul berdasar kepada ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh leluhur mereka, khususnya dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, imam besar di dalam tugas atau dalam keagamaan Yahudi merupakan imam yang sangat memiliki peran yang sangat penting. Dia bertugas untuk menjalankan ritual-ritual keagamaan di dalam bait suci. Nah, terutama ketika dia juga akan melakukan upacara-upacara pengorbanan pada hari-hari raya tertentu. Dan saudara, di dalam tradisi Yahudi hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam ruang maha suci,
atau Kodes HaKodashim. Jadi ruang Maha Suci adalah ruang yang hanya bisa dimasuki oleh imam besar, dan dia akan masuk ke dalam ruang itu 1 tahun 1 kali pada hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Dan karena itu saudara, imam besar itu memiliki peran yang sangat penting, dan imam besar adalah manusia yang bisa menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Dan karena itu ketika penulis Ibrani bicara tentang Yesus adalah imam besar, dia bukan hanya bicara tentang sebuah jabatan di dalam sebuah sistem agama, tapi dia juga sedang berbicara tentang bahwa Kristus adalah pengantara antara kita dan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di situ bahwa Kristus bukan hanya pengantara antara kita dan Allah. Kristus adalah pengantara yang sempurna. Karena imam-imam besar sebelumnya adalah imam-imam besar yang berdosa. Mereka mempersembahkan korban untuk dosa mereka, untuk pembersihan dosa mereka. Tapi Kristus berbeda. Kristus mempersembahkan korban yang kudus, dan dia pun adalah kudus. Dan karena itu persembahan korban yang diberikan adalah dirinya sendiri. Karena itu Kristus adalah imam besar yang agung. Tidak ada imam besar dalam sepanjang sejarah Israel yang memiliki status seperti Kristus. Dia adalah imam besar yang sempurna. Dia mempersembahkan korban yang sempurna, dan yang mempersembahkan pun adalah orang yang sempurna, yaitu Kristus itu sendiri. Dan karena itu dikatakan bahwa Kristus dapat menjadi imam besar yang sempurna bagi kita. Nah, saudara, ketika kita melihat bagian ini, maka kita bisa memahami, menyadari bahwa pada saat kita menghadapi berbagai tantangan kehidupan, ketakutan, keraguan dalam hidup, penting bagi kita untuk selalu mengingat fakta bahwa Kristus adalah imam besar kita. Kristus adalah sumber kekuatan dan penghiburan dan pertolongan di dalam segala hal. Karena itu saudara, pengakuan ini cukup meyakinkan, mencakup keyakinan kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang untuk memberikan keselamatan bagi kita. Karena itu saudara, di dalam situasi yang kita hadapi yang mungkin sama seperti orang-orang Yahudi abad pertama, mungkin kita mengalami diskriminasi sebagai seorang Kristen yang hidup di daerah minoritas, kita mungkin sedang menghadapi berbagai tekanan. Tapi ingatlah, kita harus mempertahankan keyakinan kita di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Karena ini merupakan sebuah landasan yang kuat untuk kita bisa menghadapi hidup yang sangat keras ini Tuhan. Dan karena itu saudara, biarlah Kristus yang menjadi imam besar yang agung kita itu juga membimbing kita supaya kita terus tekun mengenal Dia sebagai Tuhan kita dan taat kepada Dia, hidup di dalam kekudusan, kesalehan, dan ketundukan kepada kehendak-Nya. Saudara, karena itu mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah? Saudara, apakah saudara juga sudah mengingat Kristus yang telah menanggung kelemahan-kelemahan saudara? Saudara, dalam setiap masalah yang saudara hadapi, ingatlah bahwa Kristus sudah menanggung kelemahan-kelemahan saudara. Karena itu saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta kepada anugerah dari Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk selalu mengingat akan karya Kristus bagi saudara setiap kali saudara menghadapi masalah. Saudara, marilah kita selalu mengingat karya Kristus bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau masih membimbing kami, menjagai kami, melindungi kami Tuhan sampai saat ini. Terima kasih buat istirahat malam yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan pagi ini kami akan bangun dengan tubuh yang segar, itu karena kemurahan-Mu bagi kami. Dan sekarang Bapa, kami juga akan melakukan aktivitas kami berdoa supaya
Kristus sebagai imam besar yang agung kami itu bisa terus membimbing kami untuk menjadi manusia, menjadi orang-orang percaya yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Dalam apapun yang kami kerjakan hari ini, dari pagi, siang, sampai malam ini, biarlah semua kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.